Bisa Cuman jadi. nganterin, bayarin, pakai bayarin ya? Ya mungkin juga sih, tergantung. Udah gitu udah dibayarin, abis itu dia cerita, iya aku lagi deket nih sama cowok lain. Kan Dia curhat, anjing ya, anjing ya. anjing. Bener-bener. Biasanya gitu tuh yang apes. Sialan gue yang nganter kayak jagain jodoh orang. Iya benar. Jagain jodoh anjing bener. Jagain jodoh orang. Jagain jodoh nah, orang. makanya cotos-cotos harus disikapi dengan benar ya. Perhatikan step-stepnya. Tesnya gampang. Coba di mobil lo pegang tangannya, nggak mau udah berarti. Kalau dia naik motor? Biasanya nggak mau meluk. Oh, Sesimpel itu. gitu. Iya. Hati-hati kamu jatuh. Nggak apa, aku pegang ke belakang. Nah, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pocotria. Ngebacotin apa aja yang penting Bahagia. Gila. Kenapa ya hari ini? Gak tahu ya, kayak rasanya tuh gloomy, mendung. Mungkin gini, karena kita ngerasa gitu, mungkin cocok harus subscribe dulu kan sebelum kita dengerin mau ngebahas apaan. Mungkin supaya kita nggak merasa mendung, kita nggak ngerasa mau hujan. Padahal nggak hujan sih. Subscribe. Ya. Nah, by the way, ya nggak tahu nih, gue juga lagi ngerasa kayak apa ya? sih? Rasanya tuh kayak aneh gitu loh. Ada Kayak yang kosong antara ya. dibilang sedih enggak, dibilang seneng juga enggak. Kita ngebahas tentang sebuah hubungan kali ya. Iya dong. Gak, maksud gue, hubungan itu apa sih sebenarnya? Coba Hubungan itu describe, hubungan itu apa sih? komunikasi. Kok gue mau ngejelasin fisika sih, bukan. Komunikasi antara dua individu, ada aksi dan reaksi. Itu hubungan. Itu hubungan menurut lo? Gila, penjelasannya kayak guru ya. Kayak ada aksi dan reaksi, kayak kimia ya. Iya, itu tadi gue bilang. Makanya. Tapi kalau menurut gue, hubungan itu adalah aktivitas yang dijalani oleh dua insan manusia sih. Kok mengecil sih suara lo? Enggak, maksud gue oleh dua insan manusia atau lebih. Karena kan hubungan itu kan ada pertemanan, ada hubungan pacaran, suami istri segala macam. Lo pernah mengalami hubungan seperti apa aja? Banyak gue. Ya, kayak gimana? Maksudnya apakah Gue berhubung ya. gini, kalau pertamanan kan kita udah Ya, kayak pertemanan kita berdua pertemanan. Terus kita Pacaran. Menikah pernah. Iya, terus habis apa lagi? Abis itu Lah, kenapa? Kok ketawa? Enggak, maksudnya udah apa? sampai di situ aja kayaknya. Jadi lu udah melewati beberapa tahap sebuah hubungan berarti kan? Ya lu tadi udah bilang udah menikah segala macam. Nah, tapi pernah nggak sih lo merasa hubungan yang di friendzonin? Friendzone ya. Iya. Sebenarnya friendzone tuh apa sih? Maksudnya gini, kalau lu ngomongin friendzone, berarti kan pertemanan dong harusnya dalam artiannya. Tapi di dalam arti ini friendzone itu beda. Friendzone itu di apa berarti? Di PHP-in ya berarti ya? Enggak juga. Bukan juga. ya? Friendzone itu belum sampai ke tahap lu sama gue berhubungan, ngerti nggak lo? Misalkan kayak gini. Ini lebih banyaknya di antara perempuan dan laki-laki. Ya, Jadi laki-laki peduli itu mah peduli lah ya. Tapi ini penggambaran kita adalah laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi ketika ada satu insan perempuan dan insan laki-laki, mereka mungkin ya gue nggak tahu ya salah satunya ada yang suka atau enggak gitu. Cuman mereka itu misalkan contohnya si laki-lakinya atau si perempuannya lah ya suka sama si salah satunya. Nah, ketika diajak jalan mau segala macam mau, mungkin ada sesuatu, ada momen yang membuat mereka kayak sparknya itu dapat gitu ya. Hanya ketika sparks itu muncul, sparks itu tidak didapatkan di dua belah pihak. Oh, jadi cuma salah satunya. Jadi nah, friendzone ini rata-rata mereka dapetin ketika salah satunya udah mulai mengutarakan perasaan. Oh, mulai baper, mulai ngomong perasaannya, tapi ternyata lawan jenisnya nggak punya perasaan yang sama. Bertepuk sebelah tangan dong. Iya, friendzone itu bertepuk sebelah tangan. Mungkin itu gaya bahasa gaulnya kali ya. Iya, tapi kenapa? Ya gue juga bingung sih. Maksudnya kenapa lo bisa masuk ke area friendzone itu kalau misalnya lo belum ngomong? Nah, iya, tapi kan ketika sebenarnya mereka tuh, jadi makanya ini belum pada tahap hubungan yang dua-duanya memang mendapatkan sparks, ngerti nggak lo? Kan ada juga hubungan di atasnya tuh kayak gini. Mereka sama-sama suka, tapi tanpa harus ada hubungan apapun, tapi mereka merasa ini connect gitu. Nah, itu udah nikmat. Jadi puas tanpa harus kayak menyatakan, gue sayang sama lu jadi enggak. Itu juga udah terjadi sendirinya. Tapi kalau friendzone itu belum ngapa-ngapain, Cot.
Tapi salah satu udah ngarep. Belum even pegangan tangan biasanya belum. Tapi mungkin Kesian anjing. gue banyak sih teman-teman yang di friendzone ya. Gue Gitu. apa ya? Friendzone mungkin gue lebih nangkepnya kayak lo mungkin ya, lo baik sama semua orang, terus ada orang lain yang saat itu terdampak dengan kebaikan lo, tapi punya perasaan lain. Lo terus kalau lo nggak ngomong kan, gampangnya gue mana gue tahu gitu. Iya bisa gitu, tapi kan itu kan beda. Jadi kadang-kadang friendzone itu belum mencapai tahap, kan biasanya kalau kita kan dia suka sama gue gitu kan, udah tahu. Friendzone itu masih kayak mengira-ngira dia suka nggak ya sama gue. Biasanya itu terjadi di anak-anak umur SMA, kuliahan. Kalau udah kerja mah jarang lah yang begitu, karena HTS-an lah ya kalau ini. ya Daripada di friendzone. ada juga FWB-an kali ya. Ya. Sama aja ada. Cuman ini friendzone itu banyak dialami oleh teman-teman atau contoh-contoh saya masih mungkin kuliah awal SMA ya. Karena nggak tahu kalau pas zaman udah kerja sih kayaknya enggak ya. Maksudnya kita udah pada dewasa, bisa juga mengutarakan kayak gue suka, lu suka, ya udah kita jalanin aja gitu. Gue kayak pernah deh merasakan hal yang kayak gitu, kayak gue suka sama perempuan. Terus gue berusaha untuk mendapatkan cinta dan kasih sayangnya secara full. Udih, gila bahasa lu. Bahasa gue asik ya. Terus di mendung-mendung kayak gini. Nggak taunya ceweknya nggak mau. Itu maksudnya friendzone bukan? itu ditolak. Oh, ditolak ya. Beda. Ditolak ya. Gue ngomong sih emang ya. aku mau sama kamu, tapi dia bilang kayak, tapi gini, friendzone itu ada tapi ini agak licik. Kalau itu kan sebenarnya lu masih mengira-ngira. Tapi kalau friendzone itu kayak misalkan lu sama cewek nih. Aku mau kesini, jadi aku anterin yuk. Masih berdua jalan. Anterin yuk gini, berdua jalan. Tapi ketika udah semakin lama lo melakukan aktivitas berdua, kayak cuma nemenin, makan, nonton segala macam. Tapi ya si ceweknya mungkin salah satunya nggak dapat sparksnya gitu. Jadi ya udah lu jadi temen gue aja Jadi gitu. temen aja. Gue nggak mau lu jadi pacar gue. Jadi ini belum sampai tahapan yang kayak udah pegangan tangan, enggak. Jadi kayak masih pertemanan tapi deket banget. Jadi Tapi nggak makanya pacaran. ini agak tipis dengan kayak lo, gue nggak perlu sahabat. Nah kayak gitu tuh. Makanya gue nggak percaya nih persahabatan cowok dan cewek. Balik Udah kita lagi. bahas, ya. Nah cuman friendzone itu, makanya buat shoters, friendzone itu harus disikapi dengan perlahan, jangan terburu-buru. Gimana caranya kita tahu kalau kita masuk friendzone? Gampang. Gimana? Lo tes aja, kalau lo anterin pakai mobil, pegangnya tangannya mau apa kagak. Sesimpel itu buat gua. Oh enggak ya udah, itu friendzone udah. Gue banyak kok yang gue pegang tangannya mau. Ya berarti mau kan? Ya tapi nggak gue pacarin. Tapi kan lo ada hubungan. Ini beda, makanya ini Iya. taraf tingkatannya beda-beda. Friendzone itu ya cuman temen aja udah, that's it. Nggak ada lo pegangan segala macam, nggak ada hubungan fisik. Jadi Cuman dia nyaman aja sama nyaman kita aja gitu. kayak temenan aja gitu, gimana? Ya kan? Ya? Nah makanya ini harus disikapi dengan hati-hati shoters, jangan sampai lo ambil salah langkah ya. Tapi menurut gua, nggak tahu kita ngobrol nih ya. Friendzone juga mungkin ada benefitnya juga kali ya untuk beberapa orang yang kayak gua nggak mau berhubungan tapi gua mau punya temen aja yang banyak. Oh iya. Tapi gua bisa dekat sama semua orang. Nah itu kan pertemanan, makanya friendzone itu memang pertemanan. Cuman kalau ketika ya kayak kita kan punya teman banyak lah, si A, si B, si C, mau cowok mau cewek, temen ya. Cuman kan ketika kita pengen lebih, lu berarti kan udah ada nggak jadi teman lagi nih. Nah ketika itu dan lawan lu bener enggak, gue nyamannya jadi temen. Nah udah gitu, beda. kasihan ya. Iya. Jadi benar kayak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Cuma Bisa nemenin, jadi, bisa cuma jadi. nganterin, pakai bayarin ya. Ya mungkin juga sih, tergantung. Udah gitu udah dibayarin, habis itu dia cerita, iya aku lagi deket nih sama cowok lain. Kan anjing ya. Anjing. Anjing. Bener-bener. Biasanya gitu kayak apes. Sialan gue yang nganter kayak jagain jodoh orang. Iya benar. Jagain jodoh anjing bener. Jagain jodoh orang. Jagain jodoh nah, orang. makanya shoters harus disikapi dengan benar ya. Perhatikan step-stepnya. Tesnya gampang. Coba di mobil lo pegang tangannya, nggak mau udah berarti. Kalau dia naik motor? Biasanya nggak mau meluk. Oh, Sesimpel itu. gitu. Iya. Hati-hati kamu jatuh. Nggak apa, aku pegang ke belakang. Kan? Udah. sakit. Mendingan besok gak usah anterin lagi. Nggak usah. Daripada ntar dia curhat kan. Udah nggak usah ya. Nah gitu shoters. Setuju nggak friendzone itu seperti itu? Kalau emang nggak, lo coba komen, share, Tulis. like ya, dan jangan lupa subscribe. Udah itu aja sih. Ya. Kayaknya gitu shoters untuk malam ini. Semoga yang kalian yang di luar sana terhindar dari friendzone, PHP,
atau jagain jodoh orang? Jagain jodoh orang. JJD ya. JJD. Hati-hati ya. Ya. Oke. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Wanna be